Halo semuanya, selamat datang di presentasi video kami dari kelompok 2 Universitas Pamulang. Senang sekali rasanya kami berdua bisa hadir di hadapan teman-teman semua untuk membedah sebuah topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan organisasi atau perusahaan, yaitu aktivitas manajemen strategi. Ya, betul sekali rekan Anas. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini, kita hidup di lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis, penuh ketidakpastian, kompleks dan ambigu, atau yang sering kita kenal dengan istilah era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Rekan-rekan, saat ini persaingan tidak lagi datang dari kompetitor lokal yang ada di sekitar kita saja, melainkan dari pemain global yang terus melakukan inovasi tanpa henti. Fenomena yang sering kita lihat adalah banyak organisasi atau perusahaan memiliki visi yang sangat besar, namun sayangnya mereka gagal bertahan. Mengapa? Karena rencana besar mereka hanya berakhir menjadi dokumen di atas kertas tanpa adanya eksekusi yang nyata. Nah, disinilah manajemen strategi hadir sebagai kemudi organisasi. Menurut para ahli terkemuka seperti Fred R. David dan Michael Porter, manajemen strategi itu bukan sekedar rencana statis yang dibuat sekali lalu disimpan, melainkan ini adalah sebuah proses dinamis untuk menyelaraskan kekuatan internal organisasi dengan peluang eksternal demi menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perlu kita pahami bersama bahwa aktivitas manajemen strategi ini bukanlah proses sekali jadi, melainkan sebuah siklus berkesinambungan yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu formulasi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Mari kita bahas tahap yang pertama terlebih dahulu, yaitu formulasi strategi atau perumusan. Tahap formulasi ini bisa kita sebut sebagai proses pengembangan rencana jangka panjang. Langkah awalnya tidak boleh sembarangan, melainkan harus dimulai dengan pemindaian lingkungan secara mendalam atau environmental scanning. Secara eksternal, organisasi menggunakan alat analisis seperti Vestel untuk memetakan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Tidak hanya itu, organisasi juga menggunakan analisis Porter 5 Forces untuk mengukur peta kekuatan kompetitor dan daya tarik industri. Sedangkan dari sisi internal, perusahaan harus menilai secara jujur aset berwujud dan tidak berwujud yang mereka miliki. Nah, setelah semua data eksternal dan internal ini terkumpul, barulah perusahaan menetapkan visi dan misi yang jelas. Langkah puncaknya adalah meramu strategi alternatif menggunakan matriks SWOT untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang menghadang. Setelah strategi selesai dirumuskan dengan matang di atas kertas, kita masuk ke tahap kedua yang sangat menantang, yaitu implementasi strategi atau pelaksanaan. Wah, kalau boleh menambahkan, tahap implementasi ini seringkali disebut sebagai fase yang paling sulit dalam manajemen strategi. Kenapa? Karena disinilah dibutuhkan disiplin personal, komitmen, dan kemampuan manajerial untuk menggerakkan seluruh elemen organisasi agar mau bergerak bersama. Tepat sekali, untuk memastikan implementasi berjalan sukses, ada 3 pilar utama yang harus dipenuhi. Pilar pertama adalah penyusunan program kerja, anggaran biaya, dan prosedur SOP yang rinci. Kita harus ingat, sesempurna apapun strateginya, tanpa adanya alokasi anggaran yang tersedia, strategi tersebut akan lumpuh dan tidak dapat berjalan. Pilar kedua adalah penyelarasan struktur organisasi. Struktur harus mengikuti strategi, struktur follow strategi. Organisasi harus lincah dan mampu mendukung strategi yang telah dipilih. Dan pilar ketiga yang menjadi motor penggerak adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Peran pemimpin di sini sangat vital. Pemimpin harus mampu
mengomunikasikan strategi dengan jelas ke seluruh lapisan karyawan, dan membangun budaya kerja adaptif yang inovatif, sehingga seluruh tim tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Sekarang kita bergeser ke tahap ketiga yang tidak kalah penting, namun seringkali terabaikan, yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi ini adalah cara bagi para manajer dan pemimpin untuk mengetahui kapan strategi mereka tidak berjalan dengan baik. Mengapa evaluasi ini wajib? Karena lingkungan internal dan eksternal bisnis pasti selalu berubah dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kinerja perusahaan secara objektif dalam tahap ini, organisasi dapat menggunakan alat manajemen kontemporer seperti Balance Scorecard atau yang biasa disebut dengan BSG. Melalui BSG, kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari angka keuangan saja, melainkan dipantau dari 4 perspektif secara seimbang. Benar, keempat perspektif itu meliputi perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui analisis komprehensif ini, manajemen bisa melihat dengan cepat jika ada perbedaan antara rencana dan realita di lapangan, sehingga tindakan korektif atau reformulasi strategi bisa segera dilakukan sebelum terjadi kegagalan fatal. Agar teman-teman semua mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana siklus ini bekerja, mari kita bedah bersama studi kasus transformasi strategis dari perusahaan raksasa hiburan, yaitu Netflix. Kalau kita kilas balik ke tahun 1997, Netflix itu memulai bisnisnya hanya sebagai layanan penyewaan DVD fisik lewat pos. Namun melalui analisis lingkungan yang tepat di tahap formulasi, manajemen mereka sadar bahwa masa depan industri ini ada pada teknologi internet dan digital. Berdasarkan formulasi tersebut, mereka mengambil keputusan yang sangat berani untuk bertransisi menjadi platform streaming dan mulai memproduksi konten orisinal mereka sendiri. Masuk ke tahap implementasi, Netflix tidak ragu mengalokasikan investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur server yang kuat, membentuk tim kreatif yang fleksibel, dan menerapkan budaya kerja yang minim birokrasi demi kecepatan eksekusi. Lalu bagaimana di tahap evaluasi? Ketika kompetitor besar seperti Disney atau HBO mulai bermunculan dan ikut membuat platform streaming, Netflix langsung melakukan tindakan korektif dengan cepat. Mereka mempercepat produksi konten lokal yang berskala global, seperti contohnya serial fenomenal Squid Game, dengan mempertahankan loyalitas pelanggan mereka di seluruh dunia. Luar biasa sekali perjalanan strategi dari Netflix ini. Jadi, dari seluruh pembahasan kita hari ini, apa kesimpulan utamanya rekan Anas? Kesimpulannya, aktivitas manajemen strategi adalah sebuah siklus yang utuh, bulat, dan saling bergantung satu sama lain. Rencana yang hebat di tahap formulasi akan sia-sia tanpa eksekusi yang disiplin di tahap implementasi. Dan sebaliknya, eksekusi tanpa adanya evaluasi berkala akan membuat organisasi kehilangan arah di tengah jalan. Kunci utama dari keberhasilan manajemen strategi adalah adaptabilitas terhadap perubahan, keterlibatan aktif dari seluruh elemen organisasi, serta evaluasi berbasis data yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua dalam memahami kompleksitas dunia bisnis. Terima kasih.